بسم الله الرحمن الرحيم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufiknya kita bisa kembali bersama-sama berada di ruangan ini tentunya dalam rangka melanjutkan pengkajian kita ini. Salam dan salawat senantiasa pula tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada alul bait beliau, para maksumin, wabil khusus sahibil asri wa zaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tentunya niat kita adalah qurbatan ilallah, yang kemudian ini semua adalah menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita kelak di kemudian hari kita memperoleh syafaat dari beliau-beliau. Khususnya ini kita belajar sama Habib Ali nih, min zurriyah. Oke, baik Bib, kita pada kesempatan kali ini kita masuk dengan materi tentang tema atau subjek daripada ilmu usul. Nah, tentu sebagai pengantar bahwa hampir semua mungkin ya disiplin ilmu pengetahuan itu tentunya berawal dari subjek kajiannya, tema kajiannya, sehingga untuk membedakan antara sebuah disiplin ilmu dengan disiplin lainnya, salah satu caranya adalah dengan menyebutkan apa yang menjadi subjek daripada kajian sebuah disiplin ilmu itu, atau dalam istilahnya maudhu'nya. Mungkin kita akan menemukan berbagai macam pengetahuan yang kita akan mungkin menemukan berbagai macam disiplin ilmu yang hampir semua misalnya kajiannya hanya satu hal. Misalnya kalau kita belajar tentang kedokteran, itu kan subjeknya itu adalah, kajiannya itu kan tentang badan manusia. Kita belajar ilmu apalagi tentang manusia juga, hampir semua sama, tapi beda-beda ininya bidangnya masing-masing. Artinya kita bisa membedakan antara ilmu kedokteran dengan ilmu-ilmu lainnya itu dari sisi apanya? Dari sisi subjeknya, walaupun nanti ada juga perbedaan-perbedaan lain, mungkin dari sisi metodenya, dari sisi dan lain sebagainya terkait dengan berbagai macam disiplin ilmu. Begitupun kita belajar tentang filsafat, misalnya kita belajar tentang ilmu kalam, semuanya berbicara, kedua-duanya berbicara tentang wajibul wujud, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membedakannya salah satunya adalah dari maudhu'nya itu. Nah, kita kembali dari subjeknya itu, kajiannya, subjek kajiannya. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita juga demikian, bahwa disiplin yang
kita sedang kaji ini adalah salah satu disiplin ilmu yang disebut usul fikih. Usul fikih ini sudah menjadi sebuah disiplin ilmu yang nanti akan digunakan untuk membantu seorang mujtahid, walaupun kita tidak nafikan selain mujtahid juga dia akan terbantu dengan ilmu usul ini. Tapi yang jelas bahwa disusunnya atau dibukukannya ataupun ditulisnya secara sistematis ilmu usul fikih itu lantaran untuk tujuan supaya orang bisa beristimbat, menyimpulkan hukum dari sumber-sumber yang ada. Nah, terkait dengan yang kita akan bahas, meskipun ini beberapa baris saja, tapi insyaallah dengan pertemuan ini kita coba akan selesaikan sehingga nantinya kita bisa masuk pada bagian-bagian berikutnya. Nah, di dalam ilmu usul fikih juga tidak terkecualikan, dia juga memiliki yang namanya tema atau judul istilahnya atau subjek kajian. Maudhu' ilmil usul, subjek kajian daripada ilmu usul itu, di mana di dalam ilmu usul itu dibahas tentang apa yang dibahas di dalam ilmu usul, tentang ya dalil-dalil. Apakah dalil-dalil itu bisa dijadikan sebagai hujjah, yang kemudian kalau bisa dijadikan hujjah nantinya kita akan gunakan di dalam menyimpulkan hukum dari sumber yang ada. Itu jadi subjek kajiannya itu tentang adillah, tentang dalil-dalil. Di sini dikatakan bahwa yubhatsu fi ilmil usul, di dalam ilmu usul itu dikaji tentang apa? An ahwalil adillah, tentang keadaan, tentang kondisi, tentang apakah dalil-dalil tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai sandaran, pegangan untuk kemudian ketika kita misalnya ingin menetapkan sebuah hukum dari Al-Quran kah, dari riwayat kah, dari sumber-sumber lainnya, kita bisa menggunakannya. Itu yang dibahas. Jadi ahwal itu keadaan sebuah dalil. Nanti misalnya kita dalil Al-Quran misalnya, bagaimana dari segi ayat Al-Qurannya, apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum haramnya rokok ataukah tidak? Kita misalnya sebutkan ayatnya. Nah, dari ayat itu kemudian kita analisa. Sebelum kita menganalisa berdasarkan ayat, terlebih dahulu kita harus membuktikan apakah ayat Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri hujjah ataukah tidak. Nah itu, apakah Al-Quran itu hujjah atau tidak. Makanya Al-Quran menjadi salah satu dari bagian kajian usul fikih. Di situ dia akan menjelaskan, membuktikan kehujjahan Al-Quran. Kalaupun misalnya Al-Quran itu dianggap sebagai qat'iyus sudur, artinya pasti itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, tapi yang jadi problemnya itu adalah apakah dilalahnya itu sama seperti qat'iyus sudur, artinya qat'iyud dilalah ataukah tidak. Jelas kita katakan bahwa Al-Quran itu zanniyud dilalah. Dilalahnya itu zanni, artinya tidak ada yang bisa memastikan bahwa dilalah atau makna atau tafsir dari Al-Quran itu adalah misalnya seperti ini. Ya kecuali misalnya kita di dalam keyakinan Ahlul Bait ada para penafsir yang
istilahnya yang memiliki otoritas sebagai penafsir Al-Quran, penafsir apa yang datang dari Rasulullah itu adalah para maksumin, itu jelas. Mereka lah yang punya otoritas itu, yang tentunya akan menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah hujjah-hujjah Allah, sama persis dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu dalam keyakinan Ahlul Bait. Nah, kita kembali bahwa ilmu usul itu yang membahas tentang ahwalul adillah, tentang kondisi sebuah dalil-dalil, termasuk Al-Quran, riwayat, dan seterusnya. Juga seperti qiyas, seperti maslahatul mursalah, dan seterusnya, itu menjadi bagian daripada pembahasan ilmu usul, meskipun nantinya ada dalil-dalil yang dianggap tidak bisa diterima, ada yang diterima, karena itu adalah dikaji secara khusus. Nah, jadi an ahwalil adillatil lati yumkinu ayyu'tamada alaihi, di mana memungkinkan untuk kita bersandar kepadanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa kita bersandar kepada dalil-dalil tersebut? Ya, dalam rangka menetapkan, membuktikan, atau menyimpulkan sebuah hukum syar'i fi itsbatil ahkam syar'iyyati, di dalam menetapkan hukum-hukum syar'i. Walidzalik ja'ala al-masyhur minal usuliyyin mawdu'a ilmil usul ala ma nusiba ilaihim al-adillatal arba'ah. Dengan demikian, masyhur dari kalangan ulama-ulama usul menjadikan subjek daripada ilmu usul itu sebagaimana yang dinisbatkan kepada mereka. Apa subjeknya? Al-adillatul arba'ah, 4 dalil-dalil. Ya. Jadi temanya, subjek kajiannya adalah 4 dalil itu, walaupun nanti ada pengembangannya disebutkan juga di sini. 4 dalil itu sebagian ulama usul menjelaskan bahwa maudhu'nya itu ya adillatul arba'ah. Nanti ada juga pembahasan apakah setiap disiplin ilmu itu mesti memiliki atau harus memiliki subjek kajian ataukah tidak. Subjek kajiannya itu apakah mesti sesuatu yang universal ataukah cukup yang parsial. Nanti misalnya kita masuk ke dalam ilmu rijal. Ilmu rijal itu kan membahas tentang ahwalus syakhs, tentang kondisi seseorang, atau ahwalur rawi misalnya. Membahas tentang perawi aja. Satu orang, bisa nggak itu menjadi sebuah subjek kajian? Padahal dalam kaidahnya yang namanya sebuah disiplin ilmu itu tentunya subjek kajiannya itu harus universal. Itu perdebatan di kalangan para ulama. Nah, kita tidak mau berdebat seperti itu. Kita ingin menjelaskan kitab ini. Nah, kita kembali bahwa berdasarkan kajiannya, di mana ilmu usul ini mengkaji tentang ahwalul adillah. Nah, sehingga berangkat dari sini, maka dianggaplah bahwa subjek daripada kajian dari ilmu usul itu adalah al-adillatul arba'ah, 4 dalil itu. Wahia, apa 4 dalil itu? Wahiyal kitab, yaitu Al-Quran, was sunnah, wal ijma' wal aql. 4 kajian ini. Tentu sedikit saya singgung bahwa terkait dengan Alkitab, Al-Quran itu ya kita sama-sama semua mazhab dalam Islam, semua maktab dalam Islam meyakini kehujahan daripada Alkitab, yaitu Al-Quran itu.
Perbedaan itu terjadi setelah Al-Quran, yaitu as-sunnah. Sunnah dalam pengertian adalah apa? Kalau dalam definisi yang disampaikan oleh kalangan Ahlus Sunnah berbeda dengan apa yang berkembang di kalangan Syiah definisinya. Karena kalau di Ahlus Sunnah kan apa? Ucapan, perbuatan, ikrar atau takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wabas. Sementara di kalangan Ahlul Bait, di kalangan Syiah Imamiyah tidak seperti itu. Ucapan, perbuatan atau tindakan takrir dari para ma'sumin itu adalah sunnah. Perbedaan ijma' juga terjadi perbedaan pemaknaan ijma'. Dan yang terakhir adalah akal. Akal di sini ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud sana dulu bosi sana dulu. Al-aql ada yang menafsirkan, ada yang mengatakan al-aql di situ adalah qiyas maksudnya dan seterusnya. Itulah perbedaan. Nah, kita tidak akan membahas perbedaan tersebut. Wahia al-kitab was sunnah wal ijma' wal aql wa qad yu'abbaru anha bi manabi'il fiqh. Nah, ini semua yang disebut dengan adillatul arba'ah yang kemudian diistilahkan atau dikatakan sebagai manabi'ul fiqh, sumber-sumber fikih. Bersumber fikih. Wala yakhfa anna muradahum bid-dalil huna ma yumkinu at-tawassul bi sahihin nadhar fihi ila matlubin khabari. Nah, apa yang dimaksud dengan dalil di sini? Dalil yang dimaksud di sini, yang mereka maksud dengan dari dalil itu adalah sesuatu yang kita bisa jadikan sebagai media untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan yang kita maksud. Tujuan kita kan adalah menetapkan atau mengistimbat hukum syar'i. Nah, dalil itu adalah sebagai mediator untuk kita bisa berargumen secara benar sehingga kita sampai pada konklusi, kesimpulan, istimbat yang sahih. Nah disebutkan lagi, ditafsirkan di sini apa maksudnya? Ayat tafsiriyah ilal hukmi alladhi yukhbaru anhu ba'da an-nadhari fil adillah, yaitu hukum syar'i itu yang istilahnya diberitakan, disampaikan, diinformasikan darinya itu setelah kita betul-betul melihat apa? Dalil-dalil itu. Dan kemudian siapa? Seorang faqih, seorang mujtahid, seorang mufti bisa menyingkap apa yang menjadi tujuannya berupa penyimpulan hukum syar'i. Wa kaifa kana wal hasil fa inna hadhihi al-adillah hiya ma yubhathu fi ilmi al-usul an ahwaliha ad-dakhilah fi itsbatil ahkam syar'iyyah. Alhasil apa? Bahwa yang dalil-dalil inilah yang kemudian dibahas. Istilahnya dalil-dalil yang dibahas di dalam ilmu usul itu adalah tentang kondisi si dalil itu. Keadaan dalil, apakah kondisinya, keadaannya itu bisa dengan keadaan yang dia miliki itu bisa kita jadikan atau kita gunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Apakah dalil-dalil itu punya peran di dalam penetapan hukum syar'i an ahwalihad dakhila, tapi tidak semua kondisi-kondisinya itu yang dibahas. Misalnya ada sebuah dalil, bisa saja misalnya kita bahas dari segi berapa hurufnya, bisa saja kita bahas dari segi
apanya? Dari segi tata bahasanya dan seterusnya. Nah, apakah kemudian itu punya peran di dalam melakukan istinbat ataukah tidak? Nah, itu persoalannya. Nah, kalau dia punya peran, maka itu akan dibahas di dalam ilmu usul. Tapi kalau dia tidak punya peran sama sekali di dalam menetapkan hukum, maka itu buat apa dibahas di dalam ilmu usul? Makanya dikatakan an ahwaliha ad-dakhilah, tentang kondisi-kondisinya yang istilahnya punya peran, punya intervensi di dalam apa? Fi itsbatil ahkamis syar'iyyati, di dalam menetapkan hukum syar'i. Itu tentang subjek kajian daripada ilmu usul. Nah, berikutnya adalah tabwibu mabahithi ilmil usul. Sebelum kita masuk kepada satu persatu kita bahas tentang ilmu usul, bab apa pembahasan topik-topik kajian daripada ilmu usul. Terlebih dahulu kitab ini ingin menjelaskan kepada kita apa saja yang dibahas di dalam ilmu usul itu, apa saja bab-babnya itu. Tabwibu mabahith ilmil usul. Innal li ilmil usul nizaman mutarabital ajza'i yumkinu an nunadhima abhathihi ala asasihi. Ilmu usul itu memiliki sebuah sistematika yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, di mana memungkinkan bagi kita untuk mensistematikakannya, mensistematikan pembahasannya ala asasihi, berdasarkan ilmu ini. Illa anna ma nuriduhu fi hadal maqam, kecuali bahwa tidak ada yang kita inginkan di sini kecuali misalnya adalah mimbayani nidhamihi tabwiban. Kita ingin menjelaskan seperti apa sistematikanya di sini berdasarkan bab-babnya itu. Lima bahithihi, pembahasan ilmu usul, huwa an nuqaddima bahthan anil hukmi syar'i, dan kita istilahnya mengedepankan, menyampaikan pembahasan kita di sini tentang hukum syar'i terlebih dahulu. Kita kedepankan hukum syar'i itu apa dan pembagian-pembagiannya. Kemudian apa lagi? Thumma na'ti bima bahithil alfaz bima hiya dawalul lafziyah. Kemudian kita akan membahas pembahasan alfaz, di mana pembahasan alfaz inilah yang kemudian bisa nantinya akan menunjukkan hukum-hukum syar'i itu dan wa muta'allaqatihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan alfaz itu nantinya. Pembahasan alfaz ada pembahasan mukaddimah, ada pembahasan lafzul amr atau sighatul amr, lafzun nahi atau sighatun nahi, ada mafahim, ada mutlak, mutqayyad, dan lain sebagainya. Mafahim ada lagi dibagi nanti, dan seperti mafhum mukhalif, mafhum muwafiq, ada syarat, ada itu, dan seterusnya lah seperti itu. Thumma nata'arrad limabahithil adillatil qat'iyyah wad-dhanniyah 'alal hukmi syar'i. Nah, setelah membahas tentang alfaz, selesai alfaz, terakhir itu biasanya tentang mujmal dan mubayyan. Baru masuk kemudian pembahasan tentang adillah. Nah, di pembahasan adillah itu ada yang membagi-bagi, ada adillah aqliyah. Adillah aqliyah itu ada mustaqillat aqliyah, adalah ghairu mustaqillat aqliyah. Tergantung selera masing-masing. Tapi yang jelas di situ dibahas tentang apa? Tentang al-qat'iyyah, dalil-dalil qat'iyyah, atau biasanya disebut al-qat',
yakin, nah itu, atau ilm istilahnya. Baru setelah itu membahas tentang apa? Adz-dhanni, adz-dhann, dalil-dalil dhanniyah. Al-aslu fi dhann adamu daliliyatihi. Tentang dhann, ketika misalnya kita tidak menemukan dalil yang sifatnya qat'i, maka ya kita beralih menurunkan sedikit keinginan kita, menurunkan target kita, yaitu dalil dhanni. Meskipun misalnya dalil dhanni itu bukan hujjah pada dasarnya, pada prinsipnya, tapi kemudian nanti bisa dijadikan hujjah, yaitu dalil dhann yang sifatnya khas. Dalil mutlak atau mutlaqud dalil itu tidak bisa, itu yang namanya dhann. Tapi ada dhann yang khas namanya. Dhann al-khas itu adalah bisa dijadikan dalil. Kenapa alasannya? Ya karena yang mendasarinya, yang mendukungnya itu adalah dalil-dalil yang bentuknya qat'i. Itu tahapannya, ada qat', ada dhann. Setelah kita tidak menemukan yang namanya qat', tidak menemukan yang namanya dalil dhanni, pembahasan berikutnya lanjut, yaitu apa? Alal hukmi wa ba'da dzalika nabhathu amma yu'ayyinu al-wazifata 'inda faqdil adillati 'alal hukmi syar'i. Ketika pembahasan berikutnya adalah kita akan membahas tentang apa? Tentang dalil-dalil yang kemudian akan menetapkan tugas kita setelah kita tidak memiliki dalil-dalil yang qat'i atau dalil-dalil yang sifatnya zanni. Apa tugas kita kalau misalnya tidak ada dalil qat'i, tidak ada dalil zanni? Apakah kita diam dan tidak beramal, tidak melakukan sesuatu? Tentu tidak. Tapi kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita tidak bisa mengetahui hukumnya boleh atau tidak. Nah, untuk menentukan boleh tidaknya, haram tidaknya tindakan yang kita akan lakukan dalam kondisi kita bimbang bingung, maka disinilah kita harus merujuk kepada usulul amaliyah. Usulul amaliyah itu tugasnya adalah menetapkan apa yang menjadi kewajiban atau tugas dari seorang mukallaf yang dalam kondisi tidak memiliki dalil yang qat'i, tidak memiliki dalil yang zanni. Nah itu. Inda faqdil adillati 'alal hukmi syar'i wa huwa ma summiya bil usulil amaliyah, apa yang disebut dengan usul amaliyah atau prinsip-prinsip praktis yang terdiri dari apa? Satu, ada bara'at, ada ihtiyat, ada takhyir, ada istishab. Istishab adalah apa? Ada istilahnya itu al-aslu dalilun haitsu la aslala. Al-as itu asli, itu usul amaliyah, itu dalilun, dalil ketika tidak ada dalil. Al-aslu dalilun haitsu la dalilan. Nah, usul amaliyah itu akan menjadi dalil ketika tidak ada dalil lagi. Nah, itu. Wa ba'da an nabhatha amma yu'ayyinul wazifata 'inda faqdil adillati 'ala al-hukmi syar'i wa huwa ma summiya bil usulil amaliyah. Wa ba'da hadhil mabahith, setelah semuanya itu tuntas, nah kita kan tentunya ada problem yang kita akan hadapi nanti di dalam kita menetapkan hukum. Ada sebuah problem dan kita misalnya memiliki dua dalil. Kedua dalil ini secara zahir, secara lahiriah nampaknya bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, apa solusinya kalau seperti itu? Ada nggak solusinya di dalam ilmu usul? Ada solusinya. Ilmu usul membahas pembahasan berikutnya wa ba'da hadhil mabahith
kulluha intaha ila mabahithit ta'adul wat taraji. Nah, setelah semua itu ada pembahasan yang semuanya kita akan berhenti pada apa? Pada pembahasan ta'adul dan taraji. Fungsinya apa ta'adul dan taraji ini? Li'ilaji ma qad yadhharu minat tanafi bainal adillati wal usulil wal ahkam. Nah, dalam rangka untuk mengobati apa yang nampak seakan-akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya secara zahiriyah. Antara apa? Antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Antara usul yang satu dengan usul yang lainnya. Yang tadi itu aslul amaliyah. Atau antara hukum dengan hukum yang lainnya, seolah-olah nampak saling bertentangan. Apa solusinya kalau dalam kondisi kita seperti ini? Maka dibuka sebuah bab di dalam usul fikih itu adalah babut ta'adul wat taraji, di mana di situ akan dijelaskan di dalam mentarjih pandangan-pandangan, perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan tersebut. Wa yambaghi an nukhtima jami'al mabahith bita'arrufi 'ala al-ijtihad, dan sudah seyuknya kita menutup seluruh pembahasan kita dengan apa? Bita'arrufin 'ala al-ijtihad, kita memperkenalkan pembahasan tentang ijtihad di situ. Biasanya di ilmu usul itu, di kitab-kitab usul dibahas tentang ijtihad dan taklid. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat Kifayatul Usul, nah itu ada di situ. Pembahasan terakhir biasa tentang ijtihad dan taklid. Bima annahu tariqu istikhdamil mabahithil usuliyah itsbatan lil ahkamis syar'iyyah. Kita memperkenalkan tentang ijtihad, di mana ijtihad itu adalah merupakan cara untuk menggunakan mengaplikasikan pembahasan-pembahasan usuliyah itu dalam rangka itsbatan lil ahkamis syar'iyyah, dalam rangka menetapkan hukum syar'iyyah. Wa ala hadzal daw' naj'alul asas fi ilmil usul. Berdasarkan hal ini atau berada di bawah naungan ini, naj'alul asas fi ilmil usul, maka kita pun menyusun kitab yang bernama Al-Asas fi Usulil Fiqh, di mana kitab ini mencakup pembahasan-pembahasan berikut. Yang pertama adalah muqaddimatun fil hukmis syar'i, muqaddimah tentang hukum syar'i. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas. Khamsatu abwabin, ada 4 bab di dalam kitab ini. Yang pertama adalah mabahithul alfaz, mabahithul adillah. Yang kedua adalah mabahithul adillah al-qat'iyah, pembahasan tentang dalil-dalil qat'i. Yang ketiga adalah pembahasan tentang dalil-dalil zanni. Yang keempat adalah pembahasan tentang usul amaliyah. Yang kelima adalah pembahasan tentang ta'adul dan taraji. Dan yang terakhir penutup adalah pembahasan tentang ijtihad. Di sini tidak disebutkan taklidnya. Nah, jadi minimalnya ini yang kita hafal ini nih, pembahasan bahwa ada di dalam benak kita, pikiran kita, gambaran kita. Oh, ilmu usul itu membahas tentang tentang alfaz, lafaz-lafaz, tentang apa lagi? Tentang adillah al-qat'iyah, yaitu qat', tentang adillah ad-dhanniyah. Setelah adillah ad-dhanniyah, usulul amaliyah. Setelah usulul amaliyah, ta'adul dan tarajih, baru kemudian penutup. Sehingga kita tutup juga pembahasan kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kita masuk kepada muqaddimatun fil hukmis syar'iyyah. Demikian seperti itu Habibuna. Mohon maaf, mohon doanya. Ditunggu takrirnya bi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب